Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Abdullah Bustami, mahasiswa pendidikan bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Insyaallah pada kali ini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, memahami tipe kepribadian dalam Islam. Yang kedua, tipe kepribadian personality. Dan yang ketiga, memahami intrapersonal skill dan interpersonal skill. Yang pertama, memahami tipe kepribadian dalam Islam. Apa itu kepribadian? Kepribadian berasal dari kata pribadi yang berarti diri sendiri atau perseorangan. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah personality yang berarti kumpulan kualitas jasmani, rohani, dan susila yang membedakan seseorang dengan orang lain. Kepribadian berasal dari kata pribadi yang berarti diri sendiri atau perseorangan. Lalu, menurut pandangan Islam mengenai kepribadian, orang Islam dan belum tentu berkepribadian Muslim. Kepribadian Muslim adalah seperti digambarkan oleh Al-Quran tentang tujuan dikirimkan Rasulullah SAW kepada umatnya, yakni menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi sekalian alam. Seseorang yang telah mengaku Muslim seharusnya memiliki kepribadian sebagai sosok yang selalu dapat memberi rahmat dan kebahagiaan kepada siapapun dan dalam lingkungan bagaimanapun. Dalam hakikat kepribadian Muslim, terdapat 3 kepribadian. Yang pertama, kepribadian Muslim sebagai individu. Lalu kepribadian Muslim sebagai ummah. Lalu kepribadian Muslim sebagai khalifah. Kepribadian Muslim sebagai individu. Secara individu, kepribadian Muslim mencerminkan ciri khas yang berbeda. Ciri khas tersebut diperoleh berdasarkan potensi bawaan. Berikut ini ciri khas yang harus dimiliki setiap individu Muslim. Yang pertama, persucian jiwa, kejujuran, dan benar menguasai hawa nafsu. Yang kedua, lemah lembut dan rendah hati. Yang ketiga, berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjauhi buruk sangka. Yang keempat, mantap dan sabar. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, hidup sederhana. Dan yang terakhir, pintar, mendengar, dan kemudian mengikuti yang baik. Lalu kepribadian Muslim sebagai ummah. Ummah sendiri artinya komunitas Muslim, dan individu sendiri merupakan unsur dari kelompok masyarakat. Disimpulkan bahwa kepribadian Muslim sebagai ummah adalah kepribadian yang harus ada dalam diri kita pada suatu kelompok masyarakat, yang meliputi 3 hal. Yang pertama, memberi motivasi untuk berbuat baik dengan sesama. Yang kedua, mencegah suatu pertengkaran dan kemungkaran. Yang ketiga, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tentang kepribadian Muslim sebagai khalifah. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk memiliki rasa kasih sayang yang sekaligus menjadi identitas, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Adapun kepribadian Muslim sebagai khalifah yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, mematuhi tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, menerima tugas tersebut sebagai khalifah di bumi dan melaksanakannya dalam kehidupan perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, memelihara serta mengelola lingkungan untuk kemanfaatan bersama. Lalu yang kedua, kita akan membahas tipe kepribadian personality. Tipe kepribadian personality analis menjadi 4. Yang pertama, arsitek, yakni pemikir yang imajinatif dan strategis dengan rencana untuk segala sesuatu. Lalu yang kedua ada ahli logika, penemu yang inovatif dengan kedahagaan akan pengetahuan yang tiada habis. Lalu ada komandan, pemimpin yang berani, imajinatif, dan berkemauan kuat selalu menemukan cara-cara dan menciptakan cara. Lalu yang keempat, pendebat, memiliki pemikiran yang cerdas dan serius yang gatal terhadap tantangan intelektual. Lalu ada diplomat yang terbagi menjadi 4. Advokat yang ini pendiam dan mistis tetapi idealis yang sangat menginspirasi dan tak kenal lelah. Lalu ada mediator, orang yang puitis dan baik hati dan altruistik, selalu ingin membantu aksi kebaikan. Lalu ada protagonis, pemimpin yang karismatik dan menginspirasi, mampu memukai pendengarnya. Lalu ada juru kampanye, yakni semangat yang antusias, kreatif, dan bebas bergaul yang selalu menemukan alasan untuk tersenyum. Dari tipe kepribadian personality, banyak hal yang kita dapatkan. Hal-hal yang harus kita penuhi sebagai diri sendiri dalam masyarakat kita sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir, kita akan membahas tentang memahami intrapersonal skill dan interpersonal skill. Yang pertama, interpersonal skill. Intrapersonal skill adalah keterampilan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri untuk mengembangkan kerja secara optimal. Keterampilan intrapersonal merupakan sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang sangat unik karena dilakukan dari, untuk, dan oleh diri sendiri. Macam-macam intrapersonal skill ada 5. Yang pertama, manajemen waktu. Kemampuan dalam mengatur waktu untuk mencapai tujuan serta mendisiplinkan diri. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1-3 mengenai manajemen waktu. Lalu tentang manajemen stres, kemampuan manusia untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang mengenai tentang manajemen stres. Yang ketiga, ada transformasi karakter, perwujudan potensi yang berkembang dari kepribadiannya. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Lalu proses berpikir kreatif, aktivitas mental yang berkait dengan kepekaan terhadap masalah, mempertimbangkan informasi dan ide-ide dengan pemikiran terbuka. Di dalam Al-Quran kita sering mendengar la'allakum tatadakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk kita selalu berpikir. Lalu yang kelima ada manajemen perubahan, suatu proses sistematik, yakni dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Ini terdapat dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.
Lalu ada cara mengasah intrapersonal skill, ada 3. Yang pertama, luangkan waktu untuk refleksi diri. Yang kedua, memberi semangat pada diri sendiri. Dan yang ketiga, latihan menempatkan diri pada posisi orang lain. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang interpersonal skill. Apa itu interpersonal skill? Yakni keterampilan komunikasi atau interaksi yang dilakukan dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan bersama. Interpersonal skill merupakan komunikasi dengan diri sendiri yang bertujuan untuk berpikir, menganalisis, menalar, serta merenung. Hal-hal dalam interpersonal skill terdapat 4. Yang pertama, memanfaatkan keberagaman. Kemampuan seseorang untuk dapat menghargai orang-orang yang memiliki perbedaan dengannya. Tentu, di tempat kerja kita akan bertemu dan bekerja tidak hanya dengan golongan kita sendiri. Sebagai manusia yang baik, maka seharusnya kita dapat menerima dan menyatukan keberagaman tersebut. Lalu yang kedua, kepemimpinan. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadiannya dalam mempengaruhi kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang ketiga, tentang komunikasi efektif. Komunikasi merupakan kunci utama dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Berkomunikasi dengan efektif antara lain dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Tujuannya jelas, disampaikan dengan mimik dan gerak tubuh yang baik. Selain itu, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Dan yang keempat, sinergi. Kemampuan individu untuk dapat bekerja sama dengan semua orang dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi atau golongan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa-apa yang telah saya sampaikan tentang pendidikan multikulturalisme dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.